Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita masuk dalam pembahasan Hosea 11. Hosea 11 ini mengisahkan tentang bagaimana kasih Allah yang begitu besar dan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi bagaimana respon dari manusia terhadap kasih Allah tersebut. Bagaimana manusia seringkali mendukakan hati Allah. Bagaimana manusia seringkali lari dari segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan di dalam kehidupannya. Nah, mari saya ajak kita semua untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa hati kami sujud menyembah-Mu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah
kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oh, kami hidup karena kasih-Mu. Kasih Tuhan melingkupi kami. Malam ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang tak pernah berhenti di dalam kehidupan kami ya Bapa. Izinkan kami menyadari betapa besar kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami sadar dan kami mau mengubah setiap hal-hal ya Tuhan yang hari-hari ini ya Tuhan membuat kasih yang ada di dalam hidup kami semakin dingin ya Bapa. Ajari kami untuk bisa belajar dari kebesaran-Mu
atas seluruh ciptaan-Mu ya Bapa. Ajari kami untuk bisa memiliki kasih yang seperti Engkau ajarkan ya Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan belajar lebih lagi ya Tuhan, untuk bisa mengenal hati-Mu, untuk bisa lebih lagi diperkaya ya Tuhan, untuk kami bisa melewati hari-hari kami dan hidup kami, supaya di dalam kehidupan kami bukan hanya berkemenangan di dunia, melainkan juga memenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, hari ini kita sampai di dalam pembahasan tentang kasih Tuhan mengalahkan kekerasan hati orang-orang Israel. Nah, kalau jadi dari judul perikop ini saudara-saudara, Hosea itu sedang menyampaikan isi hati dan pikiran dari Allah, bahwa kasih Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya, sekalipun Tuhan mendapati bagaimana kedegilan hati dari umat Israel. Kalau kasih manusia seringkali terbatas. Tersakiti sedikit, manusia sudah berubah. Tersakiti sedikit, manusia sudah tidak mau lagi mengampuni. Tersakiti sedikit, manusia sudah berpaling dari hadapan Tuhan. Namun bagaimana dengan kasih Allah, saudara-saudara? Kasih Allah itu teguh. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, hari ini kita akan sama-sama lihat dari apa yang disampaikan oleh Nabi Hosea. Sebelumnya saya sampaikan, saya menggunakan Alkitab versi terjemahan baru 2. Jadi mungkin ada beberapa kata yang mungkin berbeda dengan Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi arti dan maksudnya tetap sama. Mari kita mulai dari ayat yang pertama, Hosea 11 ayat yang pertama. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir, kupanggil anakku itu. Semakin dipanggil, semakin mereka mengikuti jalan mereka sendiri. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban untuk patung-patung. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Allah ini sedang menyampaikan isi hatinya, bahwa oleh karena kebesaran dan kasih Tuhan, mereka, bangsa Israel ini dibawa keluar dari kesengsaraan mereka, dari penindasan yang mereka alami di bangsa Mesir. Bahkan dikatakan Tuhan menyebut mereka anakku. Anakku itu artinya sesuatu yang spesial. Ada hubungan yang lebih daripada hubungan-hubungan yang biasa. Karena disebut sebagai seorang anak. Tetapi perhatikan di ayat yang kedua, baru dikatakan bahwa begitu baiknya Allah. Di ayat yang kedua dikatakan semakin dipanggil, semakin dikasihi, semakin dibela-belain, semakin mereka mengikuti jalan mereka sendiri. Inilah bangsa Israel, umat yang semakin dikasihi oleh Allah, tapi istilahnya semakin melunjak, saudara-saudara. Bukan fokus untuk menyembah Allah, tetapi bagaimana setelah mereka keluar dari penindasan, dari kesengsaraan, mereka malah menyembah ilah-ilah lain, mempersembahkan kurban kepada Baal atau patung-patung. Sehingga di sini kebaikan Tuhan itu disalahgunakan oleh mereka. Kesempatan yang datangnya dari Tuhan digunakan oleh orang-orang Israel untuk menyakiti hati Tuhan. Sebenarnya mereka tahu kan mereka harus seperti apa. Mereka tahu peraturan-peraturan yang datangnya dari Tuhan. Ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan nyatakan. Tapi sebaliknya saudara-saudara, kebaikan dari Allah ditanggapi dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat yang ketiga. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka dengan tanganku. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kemanusiaan.
dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkatku dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk untuk memberi mereka makan. Nah, di sini Allah memposisikan diri bagaimana Allah sebagai seorang bapa yang sedang mengajar anaknya untuk bisa belajar berjalan. Bahkan sebagai seorang ayah, Allah mengangkat mereka untuk apa? Untuk memberikan sesuatu yang lebih baik. Tetapi ternyata hal ini tidak disadari, bahkan tidak dihargai oleh bangsa Israel. Mereka diberikan segala yang baik dari Tuhan. Dan kelemah lembutan Allah ini, saudara-saudara, kesetiaan yang Allah sediakan, yang seharusnya mengikat kehidupan mereka, tapi justru menjadi jerat buat mereka. Ketika Allah mencerminkan sebuah sikap yang ingin mendekat, yang ingin selalu berada di sisi umatnya, tetapi justru diresponi dengan sikap yang salah. Mereka tidak menghormati, mereka tidak respect kepada Allah, bahkan meremehkan segala sesuatu yang Allah lakukan. Dan mereka menjalani kehidupan mereka seenaknya sendiri. Padahal Tuhan mendekatkan dengan sengaja, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk membuat manusia itu merasakan posisi kedekatan antara Tuhan dengan manusia. Tapi hal ini dimanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri. Kalau di dalam kehidupan kita hari-hari ini, posisi kedekatan kita dengan Tuhan digunakan untuk apa? Kita gunakan untuk mencari berkat. Ketika kita berada di dalam Tuhan, berkat-berkat pasti akan dilimpahkan. Kita mencari popularitas. Ketika kita berada di dalam Tuhan, kemenangan pasti akan kita peroleh. Ketika kita berada di dalam Tuhan, kita hanya minta penyertaan, perlindungan, tanpa respon yang benar dalam hidup kita. Bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita bisa semakin mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai umat kesayangan Tuhan. Nah, dikatakan di sini Tuhan sengaja ingin membatalkan murkanya. Tuhan tahu kelakuan bangsa Israel, tapi di sini karena kasih-Nya yang besar, Tuhan sayang pada mereka. Sehingga Tuhan ingin membatalkan murka Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Kita baca di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang kelima, saudara-saudara. Bukankah mereka harus kembali ke tanah Mesir? Biarlah Asyur menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka akibat rancangan mereka. Apa yang ada di pikiran mereka? Umatku bersikeras membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Saudara-saudara, Hosea di sini menubuatkan tentang Efraim, yaitu kerajaan Israel bagian utara. Mereka akan mengalami yang namanya pembuangan. Nah, sementara Mesir ini melambangkan perbudakan dan penindasan yang pernah mereka derita tadinya. Mesir kemana mereka harus pergi ialah Asyur, akibat dari penolakan mereka untuk bertobat. Nah, mereka harus menjadi seorang pengungsi kembali. Sedangkan pedang ini berbicara tentang peperangan, bahwa musuh akan masuk untuk memusnahkan mereka kembali. Mengapa semua itu terjadi? Karena mereka tidak beribadah dengan benar kepada Tuhan. Karena mereka menolak untuk bertobat. Karena mereka hanya mau mengikuti rancangan-rancangan mereka sendiri. Sehingga itu yang akan terjadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Hosea. Di ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin aku mengabaikan engkau, hai Efraim? Menyerahkan engkau, hai Israel. Bagaimana mungkin aku mengabaikan engkau seperti Atma dan membuat engkau seperti Sebulon? Hatiku berbalik dalam diriku dan belas kasihanku serentak bangkit
ini adalah keluhan Tuhan, saudara-saudara. Tentang apa? Kedegilan hati umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Tuhan itu menyayangi umatnya dengan segenap hatinya. Nah, sehingga Tuhan itu juga teringat bagaimana peristiwa ketika dia menghancurkan Atma. Karena waktu Atma dan Sebulon itu, Atma dan Seboim ini dihancurkan itu pada waktu bersamaan dengan Sodom dan Gomora. Hal ini disebabkan karena murka Allah yang menyala-nyala atas bangsa Israel. Mereka melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Mereka melalaikan perjanjian-perjanjian yang sudah mereka buat dengan Tuhan. Dan bahkan mereka menyembah Allah-Allah yang lain. Hal ini juga berbicara, saudara-saudara, tentang bagaimana kerusakan moral yang terjadi pada masa itu. Sehingga Tuhan memberikan penghukuman. Tapi dikatakan masih ada kasih setia Tuhan. Bahkan itu melebihi dari segala yang ada. Sekalipun kesedihan Tuhan melihat apa yang mereka lakukan. Tapi Tuhan tidak sampai hati untuk menghukum mereka. Karena Tuhan mengasihi setiap umat pilihannya. Dan dikatakan hatiku berbalik dalam diriku. Yang tadinya mau marah, yang tadinya mau murka, berbalik. Karena ada belas kasihan Allah yang bangkit serentak. Bagaimana hal ini dikatakan seperti hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati Bapa kembali menyayangi anak-anaknya. Di ayat yang ke-9, aku tidak akan melampiaskan murkaku, kata Tuhan, yang bernyala-nyala. Tidak akan lagi membinasakan Efraim. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang dalam murka. Begitu besar kasih Allah, saudara-saudara. Kasih manusia memang terbatas. Ketika kita mengasihi, ketika tidak diresponi, ketika kita disakiti, kasih itu mungkin bisa hilang, lenyap, bahkan jadi kepahitan. Tapi kasih Tuhan berbeda, saudara-saudara. Kasih Tuhan itu tidak ada batasnya. Begitu besar hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Israel yang menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap memberikan kasih-Nya. Tuhan tetap menyelamatkan mereka dan bukan menghancurkan mereka. Di ayat yang ke-10, mereka akan mengikut Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum. Anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Nah, di ayat yang ke-10 ini saudara-saudara dinubuatkan bahwa mereka akan mengikuti Tuhan. Dan Tuhan akan melindungi mereka. Dengan kata apa? Mengaum seperti singa. Singa itu dengan aumannya itu sudah membuat orang-orang di sekitarnya takut. Sudah membuat segala binatang-binatang itu takluk. Dan anak-anak akan gemetar. Sebagai umat Allah yang sudah merasakan bagaimana penghukuman yang datangnya dari Tuhan. Sudah pernah merasakan yang namanya pembuangan, penderitaan. Mereka akan datang mengikut Allah dengan gemetar. Mereka akan dengan kerelaan hati mengubah segala tingkah laku mereka. Ketika mereka pulang dari pembuangan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dengan gemetar datang seperti burung dari Mesir dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, diibaratkan saudara-saudara seperti seekor burung yang terbang. Dia mondar-mandir dari tempat pembuangan dari Mesir, dari Asyur, dan pada akhirnya mereka bersarang di rumah mereka sendiri kembali. Nah, saudara-saudara, dari pasal ini bagaimana kita belajar begitu besar kasih Allah kepada umatnya. Ketika mereka mungkin masih kanak-kanak, Tuhan memanggil mereka, Tuhan memimpin kita untuk bisa kita masuk di dalam jalannya Tuhan. Dikatakan ada istilah anak-anak rohani. Tuhan yang ngajarin kita
Tuhan yang pimpin kita. Ini berbicara tentang bagaimana ketika kita mengalami yang namanya kasih mula-mula. Ketika mungkin kita ada di dalam masa bayi-bayi rohani. Ketika itu kita banyak diberi makanan-makanan yang lunak. Kita banyak menerima pengajaran dari Tuhan. Tuhan membimbing kita kepada jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Sehingga yang kita lihat saudara-saudara di awal kita bertobat, mungkin banyak sekali terjadi perubahan. Mujizat-mujizat terjadi. Dan ini ada di masa-masa awal kita mengenal dan mengikut Tuhan. Bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Sampai kita itu paham, Dia adalah Bapakku dan aku adalah anaknya. Dengan dahsyat Tuhan memimpin kita. Tuhan mengarahkan kehidupan kita. Sampai dalam sebuah perjalanan menuju ke kedewasaan rohani. Seringkali kita mulai menengok ke kanan ke kiri. Kita mulai melihat apa yang kelihatan. Kita mulai membandingkan dengan apa yang ada di sekeliling kita. Sehingga kasih Tuhan itu mulai banyak disalahgunakan. Ketika kita mulai menikmati berkat-berkat Tuhan, kita nggak fokus lagi mencari Tuhannya. Tetapi kita lebih fokus dengan mencari berkat-berkat Tuhan. Begitu banyak hal yang menggoda di tengah perjalanan kita mengikuti Tuhan. Bahkan banyak di antara mereka yang berpaling, yang berputar balik dan mengejar segala sesuatu yang mungkin terlihat lebih nyaman. Nah, ketika manusia-manusia ini saudara-saudara keluar dari jalan Tuhan dan menolak ajaran-ajaran serta didikan Tuhan, dikatakan ada konsekuensinya. Bagaimana ketika Allah murka, seperti kota-kota yang dihancurkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kebejatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Tapi di sini kita belajar tentang karakter yang diajarkan oleh Allah. Bagaimana Allah begitu lemah lembut di dalam mengasihi setiap umatnya, sekalipun mungkin disalahgunakan dengan bagaimana kita itu berbuat sekehendak hati kita. Atau mungkin kesetiaan yang selama ini kita rasakan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu kita pandang sebagai kesempatan untuk bolehlah mencoba-coba lagi untuk berbuat dosa. Bolehlah kita mencari hal-hal lain yang mungkin itu lebih menarik daripada aku takut akan Tuhan. Tapi kemudian dikatakan saudara-saudara, bagaimana Allah melihat anak-anaknya, bagaimana sakit hati Allah dibalikkan dengan belas kasihan yang bangkit dari dalam diri Allah. Memang kasih manusia itu terbatas. Apa yang manusia lakukan itu seringkali selalu dari pikiran dan keinginan hatinya. Tapi berbeda dengan Allah yang selalu ingin mengawali sebuah perubahan. Belas kasihan Allah itu adalah sebuah kesempatan saudara-saudara untuk kita bisa beroleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Kita yang tadinya harusnya binasa, kita yang tadinya harusnya ditimpa murka Tuhan, hari ini kita bisa beroleh keselamatan. Nah, di masa-masa perjalanan kita bersama dengan Tuhan, yang Tuhan minta, adakan perubahan di dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui pertobatan. Dan bagaimana manusia itu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Berbuah di dalam karakter yang tadinya mungkin buruk. Tetapi dengan berjalan di dalam Tuhan. Walaupun tidak hanya melewati hal-hal yang baik saja. Tetapi hal yang buruk Tuhan pakai untuk membentuk hidup kita. Bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Jangan mengulangi dosa-dosa atau keinginan kita di masa lalu. Tapi kita harus benar-benar, kita mau mengikut Tuhan dengan takut dan gentar. Supaya apa? Kita tetap berada di dalam naungan Tuhan. Sampai Tuhan menjemput kita untuk yang kedua kalinya. Saudara-saudara, ini kesempatan yang masih Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kiranya dengan kebesaran kasih Tuhan, kita bisa memanfaatkannya untuk kebaikan kehidupan kita, untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya telah selesai di dalam menyampaikan apa yang Tuhan nyatakan di dalam Hosea 11 ini, dan kiranya kita semua bisa menangkap bahwa begitu besar kasih Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau begitu sabar dan tidak henti-hentinya kasih setiamu itu senantiasa menaungi setiap kami. Ajari kami hari lepas hari untuk memanfaatkan kesempatan ini ya Tuhan, untuk bisa semakin mendekatkan diri kami kepadamu, dan hati kami diubahkan seturut dengan yang Tuhan mau. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, nyatakan anugerah-Mu ya Bapa. Jika hari ini Kau dapati ada yang salah di dalam kehidupan kami, mari Tuhan, kami mau diintrospeksi diri Tuhan, kami mau ya Tuhan dibenarkan kembali ya Bapa. Kami mau ya Tuhan mengalami pemulihan yang daripada-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami boleh ada digembalakan di gereja ini ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan memiliki rencana yang besar, bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk keluarga kami dan gereja kami. Kami mau serahkan Tuhan lebih lagi kehidupan kami ini hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.